Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Lestarina, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 1 jurusan Kimia Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan rencana aksi 1 saya dalam materi hakikat dan peran ilmu kimia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa di tempat saya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Semua siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Siap, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Aurora. Hadir, Bu. Amin. Hadir, Bu. Apsia. Hadir, Bu. Chelsea. Hadir, Bu. Cika. Izin, Izin. Desi. Hadir, Bu. Imelda. Hadir, Bu. Islamia. Hadir, Bu. Muhammad Apla. Hadir, Bu. Kumalasari. Hadir, Bu. Risa Ruya Siwa. Hadir, Bu. Marni. Izin, Bu. Mana? Mersin ya. Mersin, Bu. Monica Olympia. Hadir, Bu. Muhammad Fadil. Siap, hadir, Bu. Nesa. Siap, hadir, Bu. Neta. Hadir, Bu. Hadir ya. Oke. Ibu ulangi lagi mengucap salam ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita sebut dulu ya kita ya. Ya sekolah kita biar kita tambah semangat ya. Semangga. Hadir. Ajib. Amanah, religius, interaktif, solidarius, dan berakhlak. Oke, kalau udah nyebut yel berarti udah siap belajar ya. Ya, Hari ya, ini Bu. kita nyambung materi minggu kemarin. Kalau minggu kemarin Ibu udah menjelaskan tentang peran dan hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana tujuan dari pembelajaran kita yaitu kalian dapat menjelaskan hakikat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan ruang lingkup dari ilmu kimia, menganalisis peran ilmu kimia, menganalisis zat-zat kimia yang terkandung dalam berbagai produk, menyajikan data analisis, lalu menyajikan data peran ilmu kimia. Nah, hari ini yang akan Ibu terangkan sedikit yaitu tentang keselamatan kerja serta alat-alat laboratorium. Jadi seharusnya kita ini di lab, cuma karena keadaan lab kita sedang diperbaiki, jadi kita tidak di lab. Tapi Bu janji nanti kita akan praktek di lab, oke? Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ingat, Ayah, apa pelajaran kita minggu kemarin? Bu, Boleh, Sherly? kemarin kita mempelajari arti ilmu kimia dan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Itu apa itu ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti di bidang kedokteran, kosmetik, dan industri dan lain-lain. Oke, itu dalam industri, dalam profesi. Masih ingat ya berarti ya peran-perannya itu. Kalau dalam rumah tangga apa contohnya? Kosmetik industri, Dalam rumah tangga apa contohnya? seperti pembuatan sampo dan alat-alat kimia yang lainnya. Oke, masih ingat ya belajar semuanya masih ingat ya apa itu peran ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari, ingat ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Bentar. Lihat dulu di LKS ya. Ada LKS semua ya nak ya? Boleh dibuka LKS-nya. Tentang keselamatan kerja di laboratorium. Tata tertib di lab. Yang harus kalian ketahui, kenapa kita di laboratorium itu harus menggunakan APD yang lengkap? Ada yang tahu kenapa kira-kira? Kenapa? Saya Bu, Selain Sherly, yang lain, kenapa kita harus menggunakan APD yang lengkap di dalam lab? Saya, Bu. Boleh, Aurora? Untuk menjaga keselamatan dan kelancaran di
di dalam laboratorium. Apa tadi? Agar menjaga keselamatan dan kelancaran dalam kegiatan kita di laboratorium. Oke, ada pendapat lain nggak? Kenapa kita harus memakai APD lengkap saat di lab? Pakai sarung tangan, pakai masker, pakai jas lab. Kenapa kira-kira? Ayo, boleh. Apa? Jawab, boleh apa? Kenapa kita harus memakai APD yang lengkap? Untuk melindungi dari bahan-bahan kimia. Oke, untuk melindungi dari bahan-bahan kimia. Kenapa? Karena bahan kimia itu ada yang bersifat keras. Kalau terkena kulit bisa melepuh. Ada yang cuma gatal. Kalau yang gatal kan bisa hilang seketika. Tapi kalau yang bisa melepuh itu kan jadinya nanti itu ada bakat di tangan kita atau di tubuh kita. Makanya saat di laboratorium yang pertama kita itu harus konsentrasi. Nggak boleh main-main di laboratorium. Lalu yang kedua itu kita harus menggunakan APD yang lengkap agar melindungi tubuh kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, itu tadi. Nah, di dalam laboratorium itu ada juga alat-alat kimia. Harusnya sih ibu bawa corong tadi karena ibu ngomong tadi lab kita sudah diperbaiki. Nah, nanti kalian lihat saja di LKPD-nya ada. Sekarang ibu kasih kesempatan kalian untuk berdiskusi. Nah, kalian diskusikan tentang keselamatan kerja, terus tentang ini ada di lembar LKPD-nya ya. Ada gambar ini kecelakaan kerja di lab, terus ada lagi pengelompokan alat-alat lab, mungkin bantuan di LKPD, maksud ibu di bahan ajar dan di LKS kalian sebagai panduan kalian dalam berdiskusi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tanya dulu. Ada yang ditanyakan nggak sebelum kalian melanjutkan diskusinya? Kalau ada yang ditanyakan boleh, silakan. Sebelum membagikan LKPD-nya, boleh silakan. Gak usah malu-malu, gak usah takut. Lalu, boleh? Siapa namanya nak? Muhammad Fahri Alfan. Oke, Fahri ada yang ditanyakan apa? Fahri tanya. Saya ingin menanyakan apa itu APD? APD, alat pelindung diri. Kayak kita COVID sekarang kan, APD petugas kesehatan tuh pakai baju putih-putih. Nah itu APD itu alat pelindung diri. Bagus ya pertanyaannya. Nggak ibu sangkakan. Tepuk tangan dulu untuk aku. APD adalah alat pelindung diri. Nah bagus pertanyaannya. Ada lagi? Siap, tidak ada Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada ibu bagikan saja ya. Bahan aja sama LKPD-nya ya nak ya. Siap, Bu. Biar kita langsung bisa berdiskusi. Kita diskusi tadi kan? Kamu maju. Silakan diskusi. Ibu tetap menilai keaktifan kalian. Tolong aktif di kelompoknya ya nak ya. Ya Bu. Beli sama tua ya dari om. Bagi baru punya bang.
sebagai Wadah wadah untuk mengambil cairan untuk mengambil cairan. yang tidak menuntut ketelitian, tidak menuntut bisa? Kok Bu? Bisa? Kualitatif, yaitu secara kualitatif, dan dengan jumlah Belum. IS kan? bola. Benzena juga. Kalau farmasi yang lingkungan itu masuk itu
kelompok saja perwakilan karena nggak cukup waktu kita kalau harus semua 5 kelompok maju ya. 2 kelompok aja ya. Minggu kemarin ibu ambil 2 kelompok, hari ini minggu ini 2 kelompok. Masih ada 2 kali pertemuan lagi, gantian lagi kelompoknya yang maju ya. Jangan hanya orang-orang itu saja yang maju ya. Dan siapkanlah pertanyaan untuk kelompok penyaji ya. Ada lagi? Bisa? Dari sebelah. Ada ini. Maksudnya kan sikap berpikir sikap bagaimana? Penjabat, lebih ini meditasi ini penjelasannya bahasa orang maju. Ini yang lihat, ini yang kemana? Presentasi ya. Waktunya 2 menit lagi ya. 2 menit lagi presentasi ya. Apa itu ya? Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah? Oke. Kelompok mana yang siap maju? Ayo, kelompok oke, kelompok apa? Silakan maju susun dulu diskusinya di depan. Ibu harapkan yang lain siapkan pertanyaan karena ibu menilai keahlian kalian ini. Kalau nggak bisa dibantu. Mulai, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Pada gambar pertama, ada 2 orang ilmuwan yang bekerja di dalam laboratorium. Mereka kurang kesadaran diri terhadap masker mereka. Dan pada gambar kedua, ini sudah melengkapkan APD mereka. Dan pada gambar ketiga, ini ada seorang yang terkena kecelakaan di tempat kerja karena kekurangan APD. Dan pada gambar keempat, ini ada kebakaran di laboratorium dikarenakan salah meletakkan zat yang mudah terbakar dan atau konsleting listrik. Pada gambar kelima, ada tangan yang terkena cairan asam sulfat dikarenakan kurangnya kesadaran diri untuk memakai sarung tangan.
Jelaskan prosedur keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Tata tertib di laboratorium. Tata tertib ini penting untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pekerja praktikum di dalam laboratorium. Berikut ini beberapa contoh tata tertib. Satu, alat-alat serta bahan yang ada di dalam laboratorium tidak diperkenankan diambil keluar tanpa seizin guru. 2, alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan oleh guru. Ya, Jika dalam- katanya tata tertib di lab kita, perhatikan, jangan sembarangan. Jika dalam melakukan percobaan tidak mengerti atau ragu-ragu, hendaknya segera bertanya kepada guru kita. Pekerja di laboratorium hendaknya memakai jas laboratorium atau APD. 5. Jika ada alat yang rusak atau pecah, hendaknya segera dilaporkan kepada guru. Jika terjadi kecelakaan kecil apapun, seperti terkena pecahan kaca, terbakar atau terkena bahan kimia, hendaknya segera dilaporkan ke guru kita. 7. Etiket atau label. Bahan yang hilang atau rusak harus segera diberitahukan kepada guru agar dapat segera diganti. 8. Tidak diperkenankan makan, minum, dan merokok di dalam laboratorium. 9. Setelah selesai percobaan alat-alat hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan bersih. 10. Buanglah sampah pada tempatnya. 11. Sebelum meninggalkan laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih, keran air dan gas ditutup, dan kontak listrik dicabut. Nomor 3. Jelaskan pertolongan pertama apa yang harus dilakukan jika tubuh kita terkena cairan kimia. Cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan mengajukan pertanyaan. Oke, kelompok penyaji sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bagi kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Boleh duduk, Nak, kalau capek. Boleh duduk. Oke, boleh. Kelompok mana yang ingin bertanya? Boleh, Bu. Oke, ini siapa? Ya. Asia, boleh. Silakan tanya. Perkenalkan, nama saya Absida Dasari, izin bertanya. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Siap. Biarkan saudara Cindy ingin menjawab. Saudara. Metode ilmiah adalah metode sains, penyusun suatu yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, padahal saya ingin bertanya. Oke, Fadil yang ingin bertanya. Siap, nama saya Muhammad Fadil Faizal. Saya ingin melontarkan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu apa yang dimaksud dengan pengkajian teoretis? Siap, saya izin menjawab untuk pertanyaan saudara Fadil ini. Ya. Penyajian teknis merupakan usaha menerapkan hukum fisika dan dari MTK untuk mengungkapkan gejala alam. Siap. Nah, Sekian dari saya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menjawab? Bagus kan pertanyaannya? Oke, silakan Sari. Siap, nama saya Sari Ramadhani. Saya ingin bertanya, apa gunanya dari neraca? Neraca digunakan Neraca digunakan untuk menimbang massa zat. Ya sudah. Lanjut. Ayo lanjut. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ayo Bu. Oh, boleh. Mengapa tangan kita bisa melepuh? Silakan saya menjawab. Karena kurangnya kesadaran diri untuk menggunakan sarung tangan ketika di laboratorium. Apakah jawabannya benar? Apakah ada yang masih ingin mengajukan pertanyaan lagi? Boleh, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Islamia Danti, izin bertanya. Apa yang dimaksud bahan kimia? bahan kimia
adalah bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan kimia. Masih ada yang ingin bertanya? Masih ada, boleh. Bagus ya, hari ini lebih aktif dari minggu kemarin. Oke, ini yang ibu harapkan. Kalian lebih aktif. Siap. Nama saya Muhammad Fadil Faizal. Saya ingin melontarkan satu pertanyaan lagi untuk kelompok 3, yaitu sebutkan salah satu tata tertib di dalam laboratorium. Oke, dia ingin ulang lagi. Tata tertib di dalam laboratorium. Boleh diulang lagi. Mungkin tadi kurang jelas penjelasan. Salah satu. Siap. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Fadil. Tidak diperkenankan makan, minum, dan merokok di dalam laboratorium. Apakah sudah jelas? Siap. Jelas. Tidak diperkenankan. Jadi dalam laboratorium lebih jelas lagi ya. Itu tidak diperkenalkan kalian tuh sembarangan ngambil alat, ngambil bahan. Karena semuanya itu ada aturannya, ada takarannya. Terus tidak boleh makan dan minum, merokok, apalagi nggak boleh di dalam laboratorium. Saat masuk ke laboratorium itu kalian harus menggunakan APD yang lengkap agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Paham sampai di sini? Untuk penyampaian tentang keselamatan kerja laboratorium, paham? Paham. Masih ada yang nanya? Apakah ada yang masih mengajukan pertanyaan kembali? Kami dari kelompok 3 ingin mengakhiri presentasi kami. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Oke, kelompok 1 silakan maju. Duduk situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mendiskusikan tentang simbol zat kimia dan juga ingin mengidentifikasi gambar-gambar pada kertas LKPD kami. Di sini ada gambar zat kimia dan yang kedua di sini ada gambar gelas Erlenmeyer. Kemudian kami juga mendiskusikan tentang alat-alat yang ada pada lab kimia. Alat pertama Erlenmeyer digunakan untuk membawa dan mereaksikan sampel cair. Yang kedua gelas kimia digunakan untuk mengambil cairan yang tidak menuntut ketelitian volume yang tinggi. Yang ketiga tabung reaksi untuk mereaksikan sampel secara kualitatif dan dengan jumlah yang sedikit. Yang ketiga pipet tetes digunakan untuk mengambil cairan dan menambahkan tetes demi tetes. Kami juga mendiskusikan tentang simbol-simbol dari zat kimia. Yang pertama ada simbol highly flammable, yaitu zat yang mudah terbakar. Contoh zatnya seperti metanol, ether, dan benzena. Yang kedua ada simbol toksik, simbol beracun. Contoh zatnya benzena, kloroform, dan cyanida. Yang ketiga eksplosif, mudah meledak. Contoh zatnya kalolium, klorat, TNT, dan gas tekanan tinggi. Yang ketiga korosif, artinya korosif. Contoh zatnya asam sulfat, fenol, dan altali. Sudah sekian. Kami sudah menjelaskan hasil diskusi kami. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok penyaji sudah menayangkan hasil presentasinya. Sekarang kalian kalau ada yang ingin bertanya, ibu kasih kesempatan, silakan bertanya kepada kelompok penyaji. Semakin banyak kalian memberikan pertanyaan, maka materinya akan semakin banyak kita ulas. Oke, silakan yang ingin bertanya, boleh? Siap, saya. Oke, silakan. Dari kelompok 2. Kalau kalian nggak bisa jawab, nanti boleh ibu bantu jawab kalau kalian nggak bisa menemukan jawabannya ya. Siap. Siap, saya Sarli Ramadhani. Di sini saya ingin menanyakan kenapa bahan kimia harus ada sesuai dengan takaran. Jika mengambil bahan kimia harus sesuai dengan takaran. Siap, terima kasih. Boleh disampul dulu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Boleh, silakan. Siap. Saya M. Farhan dari kelompok 3 ingin menanyakan apa itu zat korosif.
Saya Muhammad Fadil Faizal izin melontarkan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu berikan salah satu cara untuk memperlakukan bahan kimia. Berikan salah satu cara. Boleh silakan cari dulu jawabannya, nanti baru dijawab. Duduk dulu. Boleh kalian diskusikan dulu jawabannya, nanti baru jawab. Kita punya waktu masih setengah jam lagi. Oke, masih banyak waktunya sampai nanti kita kuis terakhir, post test. Ini kan kelompok terakhir ya, waktunya masih ada 8 menitan lagi. Baiklah, saya akan jawab dari kelompok 3. Kegunaan zat korosif adalah seperti dapat merusak logam dan lain-lain. Apakah jawabannya sudah memuaskan? Siap, sangat memuaskan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Fadil. Cara memperlakukan bahan kimia seperti harus sesuai takaran atau volume terlebih dahulu. Jangan mengambil terlalu banyak zat-zat kimia karena melainkan sedikit demi sedikit. Siap? Oke, lanjut. Ayo lagi, masih ada pertanyaannya? Masih ada pertanyaannya? Yang satu tadi. Boleh tadi ulangi lagi pertanyaannya. Ya, saya di sini ingin mengulangi pertanyaan. Pertanyaan saya tadi, kenapa mengambil bahan kimia itu harus ada takarannya? Ya, terima kasih. Oke, siap. Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Karena kalau terlalu banyak akan Aurora, karena suara di luar lebih berisik, suara kamu tolong dikeraskan. Karena terlalu banyak akan terbuang cuma-cuma saja. Baiklah, apakah jawabannya memuaskan? Siap, sangat memuaskan sekali. Oke, terima kasih. Adakah yang ingin bertanya lagi? Masih ada pertanyaan sebelum diselesaikan? Kalau ada yang tanya boleh, silakan bertanya. Inilah kesempatan kalian bertanya. Ibu nilai hari ini lebih aktif dibanding minggu kemarin ya. Minggu kemarin kalian terlalu pasif, hanya orang-orang itu saja yang aktif. Kalau sekarang sudah menyebar, sehingga ibu bingung mana siswa yang paling aktif hari ini. Zat kimia dari Siap, saya izin bertanya lagi. boleh? Silakan Fadil. Siap, pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan MSDS? Material safety. Material safety. Saya mau baca apa ini? Boleh dikasih waktu dulu kelompok penyaji untuk menyanyi jawabannya. Boleh? Kalau sudah dapat, boleh langsung jawab. Oke, saya akan menjawab tentang
dari Padil MSDS berisi tentang uraian umum bahan, sifat fisik kimiawi, cara penggunaan, penyimpanan, hingga pengelola bahan buangan, limbah kimia. Apakah jawaban saya memuaskan? Siap, sangat memuaskan. Apa saja contoh dari zat toksik? Siap, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Contoh-contoh zat kimia dari toksik adalah benzena, kloroform, dan sianida. Apakah jawabannya sudah memuaskan? Siap. Adakah yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan terakhir sebelum Ibu tutup karena kita mau kuis nanti. Oke, Bu. Oke, silakan. Fahri. Saya ingin bertanya, apa fungsi dari pipet tetes? Fungsi pipet tetes, kata Fahri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fahri. Kegunaan pipet tetes adalah untuk mengambil cairan dan menambahkan tetes demi tetes. Apakah jawaban saya memuaskan? Sianida terdapat pada mana? Biasanya zat sianida terdapat pada simbol toksik. Oke. Boleh? Ibu rasa cukup ya persentase diskusi kita hari ini ya? Boleh ditutup? Bapak Nyadi. Baiklah, dari kami kelompok 1 kami akhiri hasil diskusi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Bawa. Ini tidak bisa ya dia keluarnya. Pas buka. Ayo silakan duduk. Cepat-cepat kita Oke, sudah duduk di tempatnya masing-masing. Perhatikan Ibu ya. Perhatikan Ibu. Kalau Ibu nilai hari ini keaktifan kalian lebih dari minggu kemarin. Kita dulu. Untuk kelompok pertama tadi ya, mereka aktif semua ya. Jangan marah ya kelompok apa Ibu tadi Farhan tadi ya. Memang kelompok mereka lebih aktif. Ibu kasih hadiah ya, nggak apa-apa ya. Ini untuk hadiah kelompok. Nah, Ibu harapkan minggu depan kelompok lain lebih aktif lagi saat diskusinya. Jadi nanti dapat penguatan dari Ibu hadiah ya. Oke, semoga kalian lebih aktif lagi. Nah, sekarang dari pembelajaran tadi Ibu akan ngambil sedikit. Nah, jadi di dalam perhatikan suaranya. Perhatikan ya. Jadi dalam keselamatan di laboratorium ada beberapa hal yang perlu kita terapkan, kita perhatikan. Pertama, saat masuk laboratorium itu konsentrasi kita harus tinggi. Nggak boleh main-main. Kenapa? Karena alat-alat yang ada di dalam laboratorium itu, alat-alat dan bahan-bahannya itu mudah sekali merusak tubuh kita. Karena kita nggak tahu keadaannya seperti apa. Jadi kita diperlukan konsentrasi dan tidak boleh main-main. Tersenggol sedikit saja, alatnya itu mahal-mahal, mudah pecah. Kalian harus menggantinya. Bahannya juga seperti itu, bersifat racun, bersifat gatal dan merusak, toksis lah maksudnya, merusak di kulit kita. Nah, jadi nggak boleh main-main saat masuk lab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menggunakan APD yang lengkap, menggunakan masker, sarung tangan, ya. Pakai baju lab. Gunanya apa? Untuk melindungi diri kita. Seperti tadi kan? Lihat tadi di presentasi kelompok Farhan tadi, ada yang tangannya terkena asam sulfat, melepuh. Mungkin tadi karena dia tidak menggunakan sarung tangan. Sudah dibilang tadi bahan kimia itu bahan-bahan yang bersifat racun dan merusak. Nah, itu tadi. Terus bahan-bahan kimia itu juga bahan tuh mahal. Gunakanlah bahan-bahan kimia itu seperlunya. Misal disuruh ngambil cuma 0,1 mili, ya ambil seperlunya saja. Berapa tetes, ambil hanya beberapa tetes saja. Karena harganya mahal.
kadang juga langka. Ya, itu. Terus di dalam lab kalian nggak boleh makan dan minum, nggak boleh. Kenapa? Nanti mengurangi konsentrasi. Jangankan makan minum, ngobrol saja nggak boleh. Karena tadi saat dalam laboratorium kalian harus fokus, ya. Apalagi ya? Lupa ibu tadi. Oke, itu saja. Terus tadi juga di kelompok kedua penyaji tadi menyebutkan tentang bahan-bahan dan simbol-simbol dari keselamatan kerja itu di lab itu. Ada bahannya yang mudah terbakar. Kalian udah lihat kan simbolnya tadi? Ada bahannya yang mudah toksis, bersifat gatal. Nah, kalian harus perhatikan lambang-lambangnya. Jadi Kak, untuk mengantisipasi itu makanya digunakan sarung tangan, ya. Terus apa lagi tadi? Bahannya ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer itu gunanya untuk mereaksikan zat kimia. Pipet tetes gunanya untuk mengambil cairan untuk dituangkan ke gelas kimia. Terus ada apa lagi tadi ditayangkan kalian tadi kelompoknya ini apa tadi? Apa bahan alat-alat kimianya tadi? Pipet tetes. Terus apa lagi? Gelas Erlenmeyer. Gelas Erlenmeyer apa lagi? Tabung reaksi. Oh, tabung reaksi untuk meletakkan bahan yang akan kita reaksikan sebelum dicampur di labu Erlenmeyer. Oke, sampai di sini ada ya itu penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan nggak, Nak? Hah? Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, itu saja dari Ibu. Boleh sekarang siapa yang ingin menunjukkan hasil pembelajaran kita hari ini? Boleh, satu orang aja. Itu tadi kan bahasa Ibu. Boleh, silakan Fadil. Saya Muhammad Fadil Faizal ingin menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Kesimpulan. Suaranya Fadil soalnya di luar sangat berisik. Oh ya, siap Bu. Siap, kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu kita dapat mengamati keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium dan dapat mengetahui tata tertib laboratorium serta dapat mengetahui peralatan umum di laboratorium dan juga dapat mengetahui cara memperlakukan bahan kimia. Siap. Gitu Ada yang lain? Bagus ya, Adil ya. Ada yang lain yang menyimpulkan? Boleh dengan bahasa kalian sendiri, tidak lihat buku boleh. Pakai bahasa kalian sendiri boleh menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini sebelum Ibu lakukan post test. Post test di akhir pembelajaran tentang pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan saya Adil? Menggunakan bahasanya sendiri. Boleh? Saya mungkin? Boleh? Silakan. Hari ini kita mempelajari alat-alat contoh dari laboratorium seperti APD dan keselamatan lainnya. Terima kasih. Terus apa lagi? Dan terus kita juga mengetahui apa saja tata cara untuk memasuki laboratorium. Oh, itu saja. Apa lagi? Ada lagi? Siap, sudah. Sudah. Oke ya, sudah disimpulkan. Sekarang kita siap untuk quiz, ya. Sudah, silakan kalian keluarkan handphonenya masing-masing. Atau soal konsulen? Yang pertama. Coba aktif lagi. Sudah. Tuh. Nah, tuh udah usah dikucak-kucak tadi ya. Iya, Oh ya sudah, tidak usah pakai sebar soal deh lah. Sebar soal deh. Farhan, tolong rekam lagi Farhan. Sudah dikeluarkan handphonenya? Tunggu ya, lagi tuh operator Ibu. Lagi 15 menit lagi.
ya. Kita masih bisa. Kuis 10 menit terakhir masih bisa. 15 menit lagi tidak ya? Itu kode masuk kelas kuisnya. Hah? Lihat di papan tulis ya. Kodenya di depan, silakan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Siap? Sudah semua kodenya? Sudah? Dipencet dulu ini kalau sudah. Sudah? Sudah ya semua, kita mulai. Waktu kita tinggal 10 menit soalnya. Siap? 1, 2, 3, mulai. Fadil, Faisal, Neta, Imelda, Sally. Oke, Aurora, memimpin sementara. Fadil, lanjut. Neta. Terus, lanjut. Sally, Islamnya, lanjut. Lanjut. Ini Angga ini. Fadil, Sally, Aurora. Ini yang sudah. Lanjut. Lanjut. Fadil memimpin, Aurora, Sally. Lanjut. Nih kalau Lanjut. Fadil, Sally, Aurora, Islamia, Kamila. Ayo. 3 menit lagi. Berarti 8 menitan lagi. Ayo lanjut. Lanjut. Kira dulu. Malu enggak? Ayo Fadil, Fadil, Sally. Selesai ya? Udah ya. Lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut, gak apa-apa. Ayo, jangan terlena, cepat sedikit. Diam, diam. Ayo, waktu kita tinggal 6 menit lagi ya, kurang lebih. Pira, 6 menit ya, Pira. Sudah? Belum, ini Neta, masih Neta di bawah. Chelsea nggak mengikuti Chelsea, Fahri dulu. Ya nggak apa, yang ada. Sudah ya? Oke. Yang paling tinggi itu Rizky. Nomor 2 Fadil. Dibantu aku. Nomor 3 Sally. Nomor 4 Aurora. Nomor 5 Rea. Ya ya. Sudah semua? Ibu mau kasih hadiah buat yang mana tadi? Oke, Rizky, bantu aku. Siapa tadi? Rizky ya. Rizky. Ini sana maju Rizky. Fadil, Sally maju. Aurora sama siapa terakhir tadi? Aurora dia. Jangan Rizky ya yang juara satunya di sini. Walaupun hadiahnya sama tapi ini sebagai motivasi yang
1 laki-laki, 1 perempuan. Oke, untuk laki-lakinya siapa? Fadil ya, ya ada. Fadil silakan maju. Perempuannya siapa ini? Aurora. Aurora, silakan maju. Ibu harapkan yang depan lebih aktif lagi ya. Ya, ini ya, oke. Nah, silakan duduk. Ya, oke. Demikianlah, oke perhatikan. Minggu depan Ibu harapkan keaktifan kalian lebih ditingkatkan lagi. Kita masuk materi baru tentang perkembangan model atom. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Yang baik-baiknya kalian ambil. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian selanjutnya karena ini mengenai peran ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.